Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Oyuma Desktop. Kali ini merupakan video upgrade PC yang merupakan video lanjutan dari rakitan Ryzen 5 5600G. Akhirnya dia memutuskan untuk meminang sebuah GPU RX 9060 XT 16GB sebagai GPU dedicated-nya. Walau harga GPU baru sekarang lagi naik-naiknya, tapi untuk khusus GPU ini bagi saya cukup worth it untuk dibeli. Tapi saya harus ingatkan, lebih worth it varian 16GB-nya, jangan sekali-sekali lirik versi 8GB-nya. Untuk info lebih lanjut dari segi spek dan lainnya akan dibahas di isi video kali ini. Saya hanya menyebutkan part-part yang di-upgrade, sedangkan part-part lainnya sudah pernah dibahas video sebelumnya. Oh iya, sebelum kelupaan, ada pengumuman nih. Karena subscribernya udah nyentuh ratusan, maka saya adakan promo untuk rakit PC di saya hanya 50.000 saja untuk per PC-nya. Sudah termasuk install Windows juga. Tapi untuk ongkos kirim serta biaya packingnya tetap kalian yang tanggung. Untuk pengiriman menggunakan GoSend atau Grab Express jika kalian wilayahnya di Jakarta atau sekitarnya. Lalu jika di luar Jakarta maka akan menggunakan pengiriman JNT Cargo. Untuk promo ini hanya berlaku untuk 10 orang, tapi tinggal 6 orang lagi. Dan untuk cara mendapatkan promo ini tinggal hubungi saya langsung lewat WhatsApp atau Discord. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sedangkan Oyuma Desktop juga menerima jasa upgrade PC, install ulang Windows, dan bersih-bersih PC kok. Sedangkan untuk nomor WhatsApp dan link di grup Discord ada di deskripsi. Setelah promosi, lanjut lagi untuk bahas performa update PC kali ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk disimak! Part pertama tentu saja CPU menggunakan Ryzen 5 5600G. Walau CPU ini hanya PCIe 3 yang menghambat full performa dari GPU PCIe 4, apalagi yang PCIe 5, tapi setidaknya gak terlalu kelihatan perbedaannya, hanya satuan atau puluhan FPS saja. Sedangkan untuk alasan kenapa tidak disarankan memilih varian 8GB, nanti pas di bagian GPU saya akan jelaskan. Tapi jika kalian ingin beli CPU langsung tanpa iGPU dan versi i4, lebih disarankan Ryzen 5 5600 daripada beli CPU ini. Tapi bagi saya lebih disarankan untuk beli yang platform AM5 langsung daripada AM4 kalau Anda build baru. Untuk motherboard, menggunakan Asus B550M Prime Wi-Fi 2. Sebuah opsi MOBO AM4 yang solid di range harganya dari build quality dan softwarenya. Untuk opsi lainnya paling MSI B550M VDH atau ASRock B550M Pro 4. Lalu untuk RAM-nya ada tim T-Force Delta TUF ARGB 16GB 8x2 3600 MHz DDR4. Sebuah RAM andalan bagi kaum yang ingin bling-bling. Sedangkan untuk opsi lainnya di harga segini paling ada RAM King Bang Solar Blade dan Adata XPG Spectrix D35. Sedangkan jika tidak ingin bling-bling dan hemat budget ada opsi T-Create Classic atau King Bang Silver. Kemudian ke topik utama yaitu GPU RX 9060 XT 16GB. Sebuah GPU yang merupakan saingan berat dari Nvidia RTX 5060 Ti 16GB walau performa masih kalah sedikit tapi harganya lebih murah. Apalagi di kasus ini AMD tidak membadut seperti RX 7600 XT 16GB yang peningkatan dari varian RX 7600 polos ke XT-nya yang tidak signifikan bahkan minim performanya. Walau varian 9060 polos belum keluar, tapi ada dua opsi RX 9060 XT, yaitu varian 8GB dan 16GB. Tapi saya benar-benar sarankan untuk membeli varian 16GB saja, karena varian 8GB sudah banyak video tes beredar bahwa varian 8GB dari performa bisa berkurang 40% dari performa 16GB-nya. Apalagi jika kalian menggunakan varian 8GB di PCIe LAN Gen 3 dan 4, performa bakal drop signifikan seperti gambar ini. Lalu untuk varian ini RX 9060 XT 16GB dari Sapphire Nitro Plus memiliki spesifikasi base clock 1900 MHz dengan boost clocknya 3320 MHz. Memiliki VRAM 16GB GDDR6 dengan memori base 128 bit dan bandwidth sekitar 322 GB per second. Mempunyai 2048 shading unit yang cukup untuk kebutuhan kreatif seperti Adobe atau Blender. Lalu GPU ini tebalnya sekitar triple slot dengan panjang 300 mm untuk ukuran 3 fan yang bagi saya ukurannya cukup compact, padahal 3 fan cukup untuk rakitan di beberapa casing compact.
memiliki TDP sekitar 182 watt dengan rekomendasi PSU sekitar 450 watt dan butuh konektor 1x8 pin saja. Dilihat dari daya dibutuhkan sampai saya lupa bahwa GPU ini GPU budget karena butuh daya kecil tapi performanya nggak kaleng-kaleng. Sedangkan untuk displaynya terdapat 2 kali HDMI dan 1 kali DisplayPort yang sesuai sebagai GPU budget hemat daya yang kebanyakan susunannya seperti ini, seperti GTX 1650 dan semacamnya. GPU ini sudah RDNA 4 dengan PCIe 5x16 yang merupakan generasi Navi 4. RX 9060 XT varian termurah pun sangat worth it dibeli ketika kalian bimbang membeli GPU di range harga 7 jutaan. Untuk GPU ini sendiri didapatkan di harga 7.372.230 ketika promo 66. Sedangkan kalian bisa ambil varian yang dual fan jika ingin hemat budget. Dan kembali saya ingatkan, tidak disarankan membeli varian 8GB ketika kalian sudah melihat performa yang jomplang. Daripada ambil 9060 XT varian 8GB, lebih baik ambil RTX 4060 jika ingin hemat budget. Lalu untuk storage, dia memakai 3 buah storage, terdiri dari MSI Spatium M450 500GB NVMe Gen 4, lalu MSI Spatium M390 500GB NVMe Gen 3, dan SSD SATA PNY CS 900 1TB. Dan untuk storage, awalnya dia cuma beli MSI M450 dan sisanya itu nambah ketika ada budget. Sedangkan saran saya untuk storage, jika ingin versi 500GB bisa ambil opsi TIM MP33, Cleves C715, Apacer AS2280P4, Hikvision Wave, atau Hikvision Future Light. Sedangkan untuk varian 1TB tentu saja banyak opsinya, yaitu TIM MP44L atau MP44Q, Kingston NV2 atau NV3, Cleves C910 atau C715, Hikvision Future Light, Lexar NM610 Pro atau NM710 atau NQ700, Patriot P100 Lite atau VP 4300 Lite, Crucial P3 Plus atau WD Blue SN5000. Opsi SSD 1TB bagus lumayan banyak, tinggal kalian saja yang mau milih yang mana. Tapi yang worth it menurut saya antara TIM MP44L, Cleves C910 atau Hikvision Future Light. Untuk PSU merupakan Fractal Design Ion 750W 80 plus gold full modular. Dia dapat PSU ini dibeli di marketplace FV dengan harga miring unit baru hasil RMA. Jadinya merupakan opsi bagus, sedangkan untuk opsi lainnya ada XPG Core Reactor 2, First Flyer NGDP atau FSV Vita GM. Tapi kalau untuk opsi budgetnya bisa ambil Montres Gamma 2, FSP Vita GD, Zygotape GN 650W untuk varian goldnya. Sedangkan varian bronze bisa ambil XPG Pylon atau Gamdia Helios M2 750B. Lalu untuk cooler yang digunakan adalah Deepcool AG400 Plus digital. Untuk opsi lainnya kalian bisa ambil PC cooler RT500 atau Oxypush IOTA A40, DAKZ4D atau AG400 digital yang biasa. Sedangkan case-nya Dragfest DK431 EATX. Casing merupakan preferensi pribadi, tapi untuk alternatifnya bisa cek Gamdia Stalos M3 Mesh, FSP M340, Molex XR, atau Paradox Gaming Mythos Advance V2. Selanjutnya bagian yang di-upgrade yaitu penambahan fan casing. Dia menambah fan casing untuk dipasang bagian samping dan bawah casing. Jadinya dia membeli fan Dragflash INF34 Reverse ARGB Black, yang tampilannya menurut saya keren tapi juga mahal karena satuannya seharga Rp113.000. Tapi walau mahal, hal tersebut terbayar dari build quality yang kokoh, apalagi sudah daisy chain dari fan-nya itu sendiri, bukan dari kabel lagi. Jadi menghemat ruang kabel manajemen agar tidak seperti jaring laba-laba. Sedangkan untuk opsi murah, bisa diambil Oxypush Gamma F12, Coolmount Prims 7 Pro atau Prims 5 Pro, Zygotape NR12 atau Ausort 7 Pro atau Hexaplay Lumina LF120. Tapi kalau mau ARGB basic dan murah, bisa ambil opsi Oxypush Beta F12. Untuk tambahan, dia juga membeli GPU holder dari Dragfest DL280 seharga Rp275.000 yang menurut saya untuk sekelas nahan GPU sangat overpriced. Ya, tapi karena dia ingin yang bling-bling, apa dibuat, dan itu juga pilihan dia. Padahal ada varian yang lebih murah dari merek Coolmount GH2 atau GH6. Tapi untuk sekelas GPU holder bagi saya yang polos aluminium di bawah harga 75 ribuan udah lebih dari cukup. Apalagi bagi saya RX 9060 XT walau triple fan dari beratnya ringan dibanding GPU triple fan pada umumnya.
Apalagi dibanding RTX 3080 saya dan RTX 3070 Triple Fans video sebelumnya, beratnya juga nggak terlalu berat banget. Jadi tanpa pasang holder pun seharusnya aman. Dan juga di box GPU sudah terdapat GPU holder bawaan yang dipasang di slot ekspansi. Nah, selanjutnya mari kita lihat performa dari RX 9060 XT 16GB dengan CPU Ryzen 5 5600G ini. Jadi gimana performanya menurut kalian? Jujur saja, jika rakitan ini ditotalin sangat overpriced karena nyari estetika dan efek bling-bling. Untuk total rakitan PC kali ini, jika digabungkan semuanya sekitar segini. Nah, untuk saran saya di budget segitu, kalian bisa mendapatkan rakitan yang lebih bagus performanya, seperti ini. Tapi jika ingin hemat budget di beberapa part dengan GPU sama, kalian bisa menggunakan rilis rakitan ini. Rakitan ini sangat cocok buat kalian yang ingin rakitan hemat daya, tapi performanya mantap dan bisa digeber main resolusi 2K. Apalagi dengan VRAM 16GB, kalian bisa tenang untuk beberapa tahun ke depan, karena dengan VRAM segitu sudah sangat lebih dari cukup untuk memainkan beberapa game zaman sekarang, atau beberapa tahun ke depan. Jadi, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share and subscribe supaya nggak ketinggalan rakitan PC menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.